Izin merekam pertemuan hari ini ya. Maaf. Nah, ini dia materi kita hari ini, Mbak Mas. Jadi ini saya mau secara singkat menjelaskan prinsip-prinsip kewirausahaan ya. Kalau dari definisi kewirausahaan itu bisa diartikan sebagai yang Mbak Mas baca ya. Jadi ada beberapa elemen kewirausahaan di sini. Ada capacity, ada willingness, kemudian develop, kemudian organize and manage ya, organize and manage. Kemudian ada keyword business venture juga, along with any of its risk, resiko, in order to make a profit. Ya, secara singkat, kewirausahaan adalah gabungan dari elemen-elemen berikut. Intinya adalah kapasitas atau modal kita dan keinginan kita, tujuan kita untuk mengembangkan, mengorganisir dan memanage sebuah bentuk usaha yang disertai dengan berbagai resiko dalam rangka meraih keuntungan. Itu adalah berwirausaha atau memiliki usaha mandiri. Seperti biasa di setiap pertemuan nanti saya record, kemudian kalau ada yang belum jelas, rekaman ini akan saya upload ke YouTube. Nanti linknya saya share ke My Class ya. Jadi kalau yang belum jelas bisa nanya onsite setelah saya menerangkan materi atau bisa mereplay rekaman yang sudah saya upload ke YouTube ya. Jadi elemen-elemen dari kewirausahaan yang pertama adalah modal atau capacity, Mbak Mas. Ini didapatnya dari pengalaman. Nah, bagi wirausahawan yang baru, otomatis dia pengalamannya nol. Pengalamannya didapat dari mana? Ya dapat dari cerita dari orang-orang yang sudah membangun usahanya lebih dulu daripada dia. Nah, dari word of mouth ya, orang saya bilang itu ketok tular, jarene gitu ya. Kemudian dari pengetahuan ya, pengetahuan ini kalau kita riset itu ya bisa googling atau bisa dari pengalaman orang lain, itu termasuk pengetahuan. Kemudian jejaring, jejaring ini penting. Misalnya Mbak Mas mau kulaan, kemudian pengen dapat harga lebih murah. Nah, kebetulan Mbak Mas punya kenalan pedagang grosir, nah, otomatis harganya akan beda dengan kenalan yang dia berdagangnya secara ecer atau retail gitu ya. Biasanya pedagang grosir ini bisa kasih diskon lebih besar. Kemudian modal yang tidak kalah penting adalah pendanaan. Nah, kalau secara mendasar semua pemilik usaha itu pasti memulai usahanya dengan pendanaan sendiri. Nah, ini saya ketik juga ya di chat kalau Mbak Mas sudah pernah mendengar ada istilah namanya angel investor. Angel investor ini penanam modal atau orang yang menyuntikkan bantuan dana, tapi orientasinya tidak hanya profit. Orientasinya apa? Ya, ada selain dia memberikan bantuan dana, dia juga memberikan bantuan berupa misalnya merekomendasikan produk Mbak Mas ke orang lain. Ya, jadi bantuannya tidak hanya uang atau dana, tapi juga rekomendasi, kemudian jejaring, ya. Nah, ini adalah tren bisnis yang ada sekarang, Mbak Mas. Kalau Mbak Mas pernah dan familiar dengan istilah startup, ya, ini biasanya mereka akan lebih mencari investor yang mereka melabeli dirinya sebagai angel investor. Gitu. Orang yang tidak berorientasi kepada keuntungan bisnis semata, tapi juga berorientasi untuk membantu pelaku usaha yang lain. Gitu. Kemudian kalau kita punya modal semua ini, terutama skill ya, skillnya apa misalnya, pintar masak, masakan Jepang khususnya, nah ini sudah bisa jadi modal.
Kalau kita sudah punya kapasitas atau modal-modal itu, kemudian yang paling penting juga yang lain adalah kemauan atau tekad, motivasi untuk tidak pantang menyerah. Karena kalau sekali nyerah kemudian kita memutuskan untuk membubarkan usaha yang kita miliki, ya otomatis keinginan kita ternyata tidak sekuat itu gitu ya. Jadi willingness dari seorang pelaku wirausaha ada di pantang menyerahnya sih lebih penting dibandingkan niatan awal ya. Pantang menyerah itu artinya ya coba terus. Kemudian elemen yang berikutnya adalah 3 hal ini Mbak Mas, mengembangkan, memanage, dan mengorganisir. Jadi mengelola semua aset atau sumber daya yang kita punya, supaya kita tetap bisa mempertahankan bisnis. Nah, misalnya kalau kita pengen upgrade skill, kita ikut workshop, macam-macam bentuknya, pelatihan memasak, pelatihan bisnis kreatif. Dan kalau Mbak Mas ini mantau Instagramnya Cyber Kreasi, punyanya Kominfo ya, itu dia punya program tidak hanya workshop tapi pendanaan. Nah, itu kalau Mbak Mas bisa mempresentasikan ide bisnisnya atau lewat PKM ya, program kreativitas mahasiswa, Mbak Mas akan bisa dapat pendanaan untuk memulai bisnis. Tapi bisnisnya otomatis yang dicari adalah bisnis yang inovatif ya. Nah, selain upgrade skill, kita juga perlu kontrol namanya neraca keuangan. Jadi kalau ada pengeluaran ya dicatat, kalau ada pemasukan ya dicatat, semua aset itu harus tercatat, terdokumentasikan ya, sekecil apapun itu. Misalnya asetnya bentuknya pisau, ada berapa buah pisau yang Mbak Mas miliki untuk bikin warung atau bikin kafe. Gitu. Nah itu juga perlu dicatat. Apalagi yang gede-gede ya, kayak mesin kopi misalnya, atau oven misalnya. Nah, selain dari internal, untuk mengembangkan bisnis itu juga bisa eksternal, merger. Nah, merger terbesar dari bisnis digital di Indonesia adalah yang barusan kita alami ya, Gojek sama Tokopedia. Tujuannya apa sih? Untuk ngasih servis yang lebih baik ke pelanggannya. Misalnya kalau dulu kita nggak mungkin dapat barang di hari yang sama kita order. Nah, kalau sekarang mungkin, karena Tokopedia bisa order ke Gojek untuk memungkinkan same day delivery buat kita gitu ya. Apalagi kalau bayarnya bisa di rumah COD, nah ini akan lebih baik. Tapi sayangnya ya sekarang COD itu yang dikomplain Gojek drivernya ya, Gojek ridernya, bukan si pemilik bisnisnya. Kan ini komplain yang salah kaprah karena salah tujuan. Yang dimaki-maki Gojek drivernya. Nah, yang perlu kita sadari selain untuk mengembangkan usaha adalah resiko. Resikonya apa aja sih? Misalnya kalau kita bangkrut, kita kehilangan aset, rugi gitu ya. Mbak Mas mungkin menyadari atau dari hasil pengamatan gitu ya, selama pandemi ini ada berapa pemilik wirausaha yang di sekitar Mbak Mas yang memutuskan untuk menutup bisnisnya. Nah, ini juga merupakan resiko bisnis ya. Dampak dari pandemi, daya beli masyarakat menurun, makanya beberapa pelaku wirausaha memutuskan untuk menutup bisnis. Nah, resiko itu juga bisa datang dari manajemen yang nggak bagus, misalnya mencampur adukkan uang pribadi dengan uang bisnis gitu ya. Nah, ini kalau sudah tidak tercatat, bisa saja nanti pengeluaran pribadi kita lebih besar daripada pengeluaran yang sebenarnya. Resiko itu juga datang dari kompetitor. Nah, kalau kita nggak bisa inovatif gitu ya, memberikan pelayanan yang terbaru dan tercepat, terbaik buat konsumer, bisa aja kita kalah dari kompetitor.
Bagi yang tinggal di Jogja misalnya, kalau Mbak Mas suka jajan ayam goreng tuh ya, fried chicken. Secara nasional itu kan ada beberapa merek ya. Ada McDonald, ada Kentucky Fried Chicken. Kalau yang lokal Jogja itu kan ada Olive sama Karen ya. Kalau saya sih lebih milih beli di Olive atau Karen karena ayamnya lebih besar, harganya lebih murah. Nah ini juga kompetisi antara McDonald sama KFC dengan Olive sama Karen. Dan resiko yang lain adalah kalau orang itu berhenti berinovasi, misalnya punya warung tapi menunya itu aja, bisa nggak pelanggannya itu bosan? Nah ini juga salah satu kemungkinan. Berikutnya kita punya resiko itu sesuatu yang negatif ya. Ada kita juga punya sesuatu yang positif atau keuntungan. Keuntungan itu dapatnya bisa macam-macam, Mbak Mas. Yang paling gampang adalah bentuknya uang atau aset yang liquid ya. Setelah 5 tahun berbisnis, kita bisa beli kendaraan operasional. Misalnya, kita bisa punya mobil gitu. Atau profitnya dari tahun kemarin, pas parah-parahnya pandemi, di tahun ini kita bisa naik 20% misalnya. Bentuk lain itu juga ada. Misalnya pelanggan itu, semakin banyak pelanggan yang percaya sama produk kita. Artinya brand loyalty produk kita itu teruji. Karena pelanggan lebih milih produk kita daripada produk lain yang sejenis. Nah, apakah hanya dari pelanggan? Tidak. Ternyata pesaing bisnis itu juga bisa jadi profit kita ya Mbak Mas. Pada saat kita ketemu sama orang yang mau kita ajak collab dan menguntungkan satu sama lain. Kalau Mbak Mas pernah lihat itu kan di beberapa clothing line ada project misalnya. Apa misalnya clothing line apa, kemudian kerjasama sama seleb. Misalnya ya yang saya tahu ya, Nike itu collab sama Kendall Jenner. Contoh, saya juga nggak tahu sih, itu ada kolaborasinya apa enggak beneran. Contohnya itu, partnership. Jadi karena masing-masing brand itu sadar akan kekuatan mereknya, maka mereka collab, mereka merger untuk bisa memenuhi keinginan pelanggannya. Nah, kalau brand-nya itu sudah menjadi yang di top of mind ya. Misalnya Mbak Mas mau minum Aqua, itu kan udah dari dulu, udah lama banget. Sudah ada jauh lebih lama sebelum merek air mineral yang lain. Ini terbukti kekuatan brand Mbak Mas itu sudah legendary. Artinya brand-nya sudah mapan atau brand sustainability-nya sudah terbukti. Nah, makanya jadi rujukan orang di semua umur, di semua level. Misalnya Aqua gitu kan ya. Nah, itu terbukti brandnya sudah legendary. Jadi kewirausahaan dari semua yang saya jelaskan ini apa sih? Bisa disimpulkan kalau kewirausahaan itu proses yang terus-menerus. Kita menerapkan disiplin untuk menerapkan atau mengimplementasikan kreativitas yang saya punya, yang kita punya, supaya bisa memberikan pelayanan yang inovatif. Jadi bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, bisa menjawab problem pelanggan, dan bisa merespon peluang bisnis atau peluang pasar. Itu adalah berwirausaha, Mbak Mas. Artinya kita bisa menjadi jawaban dari apa yang dibutuhkan pelanggan. Intinya itu sih. Sejauh ini dulu mungkin ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau belum, nah bedanya antara kreativitas dan inovasi itu apa sih? Kalau kreatif ini terbatas pada konsep ya, gimana kita menjawab tantangan yang ada sekarang supaya tetap
up to date gitu. Nah, inovasi itu terjadi pada saat kreativitas kita implementasikan menjadi sesuatu yang nyata. Jadi kalau kreatif itu hanya sebatas konsep, kalau inovasi ini sudah bentuknya ada semacam prototipe ya, yang siap untuk diproduksi secara massal, siap untuk dijual. Katakanlah seperti itu. Oke, nah siklus kewirausahaan itu kalau nanti Mbak Mas pada saat dapat mata kuliah misalnya perilaku konsumen, pengantar periklanan gitu ya, atau dasar-dasar public relation. Ada yang namanya POAC. Ini kayak semacam siklus gitu ya. Nah, siklus POAC itu apa sih? Ya, sama seperti kalau kita mau buat bisnis, yang pertama adalah kita merencanakan lebih dulu, planning. Kemudian yang berikutnya kita manage semua aset kita, organizing. Nah, dari semua aset yang di-manage itu supaya bisa untuk produksi. Memproduksi apa? Untuk memproduksi produk atau service yang siap dipasarkan. Jadi kita melakukan actuating atau merealisasikan semua aset menjadi produk yang siap dipasarkan. Nah, supaya bisnis kita tetap terjaga, kita harus melakukan evaluasi atau monitoring secara terus-menerus ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Misalnya, kalau kemarin kita salah memprediksi jumlah packaging gitu, jadi packagingnya jadi kelebihan, padahal produknya cuma separuhnya. Controlling itu dilakukan supaya kita memproduksi packaging atau kemasan yang jumlahnya sesuai dengan produk yang dihasilkan. Jadi nggak ada kelebihan, nggak ada tenaga, waktu, ataupun misalnya biaya listrik yang terbuang percuma gitu ya. Itu fungsinya controlling. Oke, penjelasan, siklus POAC ini bisa dibaca di chat ya, briefnya. Nah, dari situ Mbak Mas, nanti Mbak Mas secara berkelompok, saya minta untuk mencari potensi wirausaha di sekitar Mbak Mas ya. Boleh nggak sih punya sendiri? Boleh. Kalau punya bisnis, mau dijadikan bahan riset selama 1 semester ini, silahkan. Nah, kalau Mbak Mas sudah pilih wirausahanya, siapa gitu ya, di nomor 1 ini nanti Mbak Mas melakukan pengamatan pada saat diperlukan. Selain itu Mbak Mas nanti wawancara juga si pemilik wirausahanya. Pengalaman dia selama berbisnis selama ini ditanyakan ya. Jangan khawatir, nanti saya kasih daftar pertanyaan pada saat Mbak Mas mau wawancara ya. Itu di My Class. Jadi nanti saya list daftar pertanyaannya yang perlu ditanyakan apa saja. Pada saat nanti si pemilik wirausaha ini ditanya, kalau dia keberatan menjawab gitu ya, misalnya Mbak Mas nanya, Pak, Bu, Mbak Mas omset sebulan berapa ya? Nah, kalau beliau tidak mau menjawab, nggak masalah, bisa ditanya yang lain. Misalnya, kalau dia jualan tas atau jualan sepeda misalnya, sebulan kira-kira bisa laku berapa sepeda, berapa tas. Nah, bisa dihitung dari jumlahnya saja. Nggak perlu omset. Kalau omset ini kan masalah duit ya. Nah, setelah Mbak Mas observasi dan wawancara, nanti Mbak Mas saya minta untuk bantu bikin konten promosi yang itu nanti membantu mitra bisnis Mbak Mas. Nah, artinya selama mata kuliah kewirausahaan ini Mbak Mas sudah berkolaborasi dengan mitra usaha untuk membantu si wirausahawan tersebut. Intinya sih di nomor 5 ini ya Mbak Mas. Gitu. Monggo, kalau ada pertanyaan dulu. Saya Sudah ingin ada. bertanya, Bu.
Ya, monggo silahkan Mbak. Itu buat usahanya itu harus yang usaha gede atau gimana? Soalnya kan kadang orang buka usaha kayak yang jual minuman itu loh, Bu. Nggak Bisa. perlu yang modalnya besar Mbak. Berarti kayak yang bikin outlet itu? Boleh. Misalnya jual iya. minum di pinggir jalan gitu ya? Ya, Kan banyak bisa. di sini. Heeh. Berarti nanti itu habis diwawancara juga kita ikut promosiin penjualnya itu. Betul. Betul. Nah, kalau misalnya contoh kemarin kan ada yang ngajuin peternak ayam. Nah, itu promosinya berarti gimana, Bu? Promosi ayam juga? Promosi anu kan, daging ayam siap olah loh. Oh, berarti yang langsung dijualnya itu ya? Yang Heeh, diolah. betul. Oke, Itu terima kasih. usahanya Bapak, ya, Mbak. Bukan saya, Bu. Bukan punya saya. Oh, oke, sorry. Kemarin Punya temannya ya. yang tanya ada Ya. Bisa. Ibu. Ya, silahkan. Halo, Ibu. Ya, Yang ini, Bu, misalnya yang jual kayak kios-kios itu boleh nggak sih, Bu? Kayak jual sembako gitu, iya, Ibu. bisa. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi bebas, bidang usahanya bebas ya Mbak Mas, tapi yang legal aja. Gitu. Nah, di sini saya tulis micro enterprises karena modalnya kecil. Ya, dia modalnya bisa kurang dari 1 juta atau 1 sampai 5 juta. Apakah ini perlu ditanyakan? Enggak. Sebenarnya Mbak Mas bisa memperkirakan dari bentuk usahanya ya. Misalnya usahanya warung atau jualan minuman di pinggir jalan tadi. Nah, itu sudah pasti modalnya kurang dari 50 juta gitu ya. Jadi ini yang pakai modal kecil aja gitu. Jangan mall kemudian ikut dipromosikan atau restoran yang udah gede ikut dipromosikan, jangan. Tapi yang modalnya kecil saja. Contoh usahanya bisa dari kuliner, bisa dari jasa pembersihan, bisa dari kerajinan ya. Karena di Jogja ini kan cukup banyak ya. Kalau Mbak Mas pergi ke pasar seni Ngasem misalnya, itu ada barang-barang berupa kerajinan seni, atau kalau Mbak Mas pergi ke Kasongan, itu seni tanah liat ya, gerabah. Kalau ke Kota Gede itu ada kerajinan perak ya. Kalau saudaranya salah satu dari pengrajin ini boleh diwawancarai. Atau misalnya dia semacam jual beli, misalnya warung sembako tadi, jualan ayam potong, boleh. Jasa perbaikan, misalnya servis handphone, servis laptop, monggo. Kalau yang punya akses ke sana bisa. Atau just tip. Nah, ini misalnya Mbak Mas buka just tip sendiri, boleh nanti dijadikan objek riset ya. Nah, ini mereka biasanya tidak punya waktu atau jarang upload konten promosi di sosial medianya. Nah, saya sarankan karena ini tugas kelompok, nanti Mbak Mas buat saja satu Instagram yang bisa diakses kelompok ya. Artinya itu Instagram yang hanya untuk tujuan penugasan kewirausahaan ini. Gitu. Dan yang lebih penting, jangan lupa minta izin dulu sebelum melakukan observasi atau sebelum tanya jawab ke pemilik. Gitu sih, Mbak Mas. Requirement-nya nggak banyak ya. Jadi yang terjangkau saja, yang ada di sekitar Mbak Mas. Oh, berarti video promosinya tuh beda ya, Bu? Tidak disatukan di video YouTube. Nanti akhirnya di-upload ke YouTube semua. Baik, Gitu. Bu. Berarti beda-beda ya videonya, Bu. Berarti ada 2 video atau disatukan? Ada kewirausahaan tuh ada berapa kali UK ya? Kalau nggak salah ada 3 kan ya? Iya, Ibu. Ya, berarti ada 3 video nanti yang Mbak Mas buat secara kelompok untuk presentasi. Oh, baik, Bu.
Mm-mm. Oke, ini materinya sebenarnya sudah selesai, jadi kita tinggal tanya jawab saja. Bu, mau Ya, tanya saya. gimana Mas? Nanya aja. Oh iya, Bu. Untuk upload YouTube-nya itu buat akun lagi apa pakai akun salah satu dari kelompok, Bu? Ya, salah satu aja, nggak perlu buat akun lagi. Oh, baik-baik. Terima Ya, kasih, Bu. oke, silakan. Pertanyaan yang lain? Ibu, izin bertanya Ibu Gimana Mbak? tentang usaha Ibu. Ya, Bagaimana langkah-langkah untuk memulai usaha dan memperkenalkan usaha agar dikenal dan diamati masyarakat? Dan usaha itu kan tentunya ada risiko kan Ibu ya, yang dihadapi dan kemudian tiba-tiba bangkrut atau macet gitu Ibu. Dan bagaimana solusi untuk mengulangi agar usaha bisa berjalan dengan normal? Itu aja Ibu. Mbak nanya ke saya? Iya. Oke, saya bukan pemilik bisnis ya, jadi saya tidak bisa sharing sih di sini. Justru Mbak Mas nanti berkelompok nanyanya ke pemilik bisnis saja. Itu lebih tepat ditanyakan ke pemilik bisnis. Gitu. Nah, yang mungkin bisa saya tekankan di sini kalau Mbak Mas kebetulan nemu satu wirausaha yang sudah diwawancarai untuk UK1 gitu ya. Kemudian dia bangkrut atau tutup atau pindah, tidak bisa lagi dihubungi, boleh nggak ganti mitra usaha? Boleh, ya. Tapi diusahakan satu saja sih sebenarnya supaya Mbak Mas tidak kerepotan. Gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu mau bertanya. Ya, gimana Mbak? Itu tadi dari pertanyaannya Melian. Nah, saya pernah ya mengerti tentang wirausaha lah. Katanya sih suruh kayak cari influencer itu juga membantu buat promosi gitu. Ya nggak sih Bu? Salah satu ya biar semakin terkenal di masyarakat. Oh ya, kalau itu kayaknya Mbak Mas sudah tahu ya, ada seleb yang jadi endorser produk-produk tertentu gitu kan. Ya, cuma efektivitasnya kita belum bisa membuktikan gitu, karena itu kan sifatnya subjektif ya. Mereka hanya bisa menginfluence follower mereka, bukan orang yang umum gitu kan ya. Tidak semua orang bisa paham apa yang dia rasain. Ya, saya rasa itu sih gitu. Tapi ya bisa sebenarnya. Oke, Bu. Kalau materi dari saya sih sudah selesai, Mbak Mas. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak kira-kira teman-teman? Ya, gimana Mbak? Oh iya, kemarin kan ada yang suruh buat mind map itu kan Bu, yang pakai Miro. Ya, ya, ya. Di mind map tersebut tuh apa aja Bu? Apanya? Isi dari mind map tersebut itu apa saja? Bebas, sesuai dengan penugasannya. Ini kebetulan kan indikatornya belum tak tulis ya. Tapi itu sebenarnya bebas sih Mbak Mas. Nanti sesuai dengan kebutuhan tugasnya apa. Kalau kebutuhan tugasnya untuk menjelaskan profil pemilik usaha, nah berarti ya dari situ yang didiskusikan. Elemennya bebas. Yang namanya juga mind map kan ya. Mind map itu hasil diskusi. Gitu. Ya, oke, sama-sama. Oh iya Bu, itu Ya. kan bikin akun buat posting yang promosi. Itu harus ada yang beli atau yang penting kita udah promosi gitu? Saya tadi bilang ini enggak harus sampai ada yang beli itu enggak? Enggak sih. Ibu. Nah. Berarti yang penting promosi saja ya, yang penting ya, gitu, membantu. Mbak Mas. Ya. Saya intinya sih ngasih tugas untuk penilaian saja dan tidak membebani Mbak Mas gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Tugas-tugas kita semua ini
Ya, Ada presentasi nggak Ibu? Atau hanya mengerjakan tugas saja? Tidak ada presentasi? nah, tadi saya minta untuk buat video presentasi masing-masing kelompok yang diupload ke YouTube. Oh ya, berarti tidak ada presentasi lewat Zoom gini kan Ibu? Enggak usah. Oh, itu Ibu. Jadi saya nanti ceknya langsung di My Class saja. Tugas Mbak Mas secara individual adalah copy paste video presentasi yang diupload ke YouTube, linknya ke My Class ya. Kalau Baik. ada yang kelewat nggak copy paste pindah ke My Class ya saya nggak bisa cek hasil pekerjaannya. Begitu. Oke, Untuk video ada minimal durasi, Bu, enggak sih? dan maksimalnya enggak juga. Enggak. Ya. Ya. Oke. Sudah ya, Mbak Mas, saya pikir teman-teman kelas C. Terima kasih sudah join dengan saya siang ini. Kita ketemu minggu depan ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Jangan lupa presensi. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Bu.